Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra dengan NIM S1 S1 20 039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal dari praktikum kecerdasan buatan tentang masalah dari perpindahan bidak pada catur dan tentang masalah water jar atau mengisi air pada dua bejana. Untuk soal yang pertama itu bagaimana kita akan menggerakkan bidak kuda yang berada pada posisi awal. Dan untuk soal yang kedua, bagaimana kita menggerakkan jenderal yang berada di posisi C2 dan di depannya itu terdapat pion yang di mana di depannya terdapat pion pada posisi C3. Lalu untuk soal kedua, bagaimana kita dapat mengisi bejana yang berkapasitas 4 liter dan 3 liter, di mana bejana yang 4 liter itu berisi 2 liter air. Nah, langsung saja untuk codingannya itu seperti ini. Jadi untuk pertama saya menginisialisasikan dulu bahwa saya membuat sebuah variabel soal di mana apabila user menginputkan 1, maka masalah yang akan dijawab itu adalah tentang memindahkan bidak kuda. Sementara jika user itu menginputkan 2, maka bidak catur yang akan digerakkan itu adalah jenderal. Langsung saja saya coba run. Nah, misalnya yang kita akan coba gerakan itu adalah kuda pada catur. Nah, posisi awal kuda adalah G1. Langsung saja kita buka tentang caturnya. Nah, di sini dapat kita lihat kuda yang berada pada G1 itu hanya bisa bergerak pada F3 dan H3. Jadi, selain dari F3 dan H3, maka inputan apapun itu selain F3 dan H3 akan bernilai false. Langsung saja, misalnya saya menginputkannya F3. Nah, kuda sekarang itu telah berpindah ke posisi F3. Atau jika saya memindahkannya ke H3, kuda sekarang berada di posisi H3. Dan selain posisi F3 atau H3, maka kuda itu tidak bisa berjalan ke posisi tersebut dikarenakan mungkin ada bidak lain dan tidak sesuai dengan aturan lari kuda tersebut. Misalnya saya masukkan kudanya misalnya ingin pergi ke G3. Nah, misalnya tujuannya adalah G3, maka kuda tidak bisa berjalan ke G3 karena mungkin ada bidak lain dan atau memang tidak sesuai dengan aturan pergerakan dari kuda. Lalu pada soal yang kedua itu mengenai perpindahan jenderal. Nah, di sini dikatakan pada soal posisi awalnya itu ada di C2, di mana di depannya terdapat pion yang berada pada posisi C3. Jadi
kira-kira ilustrasinya itu seperti ini. Ada pion tidak yang terdapat pada C3 dan jenderal berada di C2. Nah, jika kita melihat ilustrasi seperti ini, maka kemungkinan pertama apabila jenderal ingin pergi ke C3, satu-satunya cara adalah memindahkan dulu pion dari C3 ke C4, lalu kudanya tersebut bisa pindah ke C3. Dan apabila kudanya ingin pergi ke C4, maka tidak akan bisa dikarenakan terhalang oleh pion. Jadi langsung saja saya demonstrasikan. Misalnya posisinya kan adalah C2. Di sini pada codingannya, misalnya jika tujuannya adalah J3, maka sebelum ke C3, pion pada C3 itu harus dipindahkan dulu, lalu jenderalnya akan dimajukan. Misalnya saya menyebutkan tujuannya adalah C3, maka terdapat pion di C3 dan harus dipindahkan ke C4. Seperti yang saya katakan tadi, pion ini harus dibawa dulu ke C4, lalu jenderal bisa dibawa ke C3 dan kita pindahkan pion ke C4, dan pion telah berpindah ke C4 dan jenderal telah dimajukan ke C3. Juga di sini jika misalnya kita ingin memindahkan langsung ke C4, itu tidak akan bisa karena terhalang oleh pion di C3. Seperti ini. Ke C4 misalnya, maka jenderal tidak bisa berpindah ke C4 dikarenakan terhalang oleh pion yang berada di C3. Nah, pada sini kita dapat melihat bahwa jenderal itu bisa pergi ke banyak arah, salah satunya adalah B3, A4, D1, D3, E4, F5, G6, H7. Yang saya tuliskan pada codingan itu, jenderal itu bisa pergi ke B3, A4, D3, E4, F5, G6, H7, dan D1. Jadi, misalnya saya ingin memindahkan tujuan jenderalnya itu ke, misalnya ke sini, G6. Maka jenderal berada di posisi G6. Dan ada pengecualian di mana apabila jenderal digerakkan ke selain D1, apabila jenderal itu digerakkan di selain D1, B3, A4, terus E4, F5, G6, dan H7, maka output yang keluar adalah jenderal tidak bisa berjalan di posisi tersebut karena tidak sesuai dengan aturan. Langsung saja saya demonstrasikan. Misalnya jenderal itu akan pindah misalnya ke C6 misalnya. Jenderal tidak bisa berjalan ke posisi C6 karena tidak sesuai dengan aturan. Dan saya juga membuat pengecualian apabila user menginputkan selain 1 dan 2, menginputkan selain kode inputan untuk dua jenis soal ini, maka yang akan muncul adalah nomor soal tersebut tidak ada. Jadi misalnya
ketika di run kita memilih soal nomor 4, nomor soal tidak ada. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini itu terdapat dua ember. Ember pertama itu berisi berkapasitas 4 liter serta ember kedua itu berkapasitas 3 liter. Nah, pertanyaannya itu bagaimana caranya kita mengisi 2 liter ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, untuk cara-caranya itu telah saya sediakan dalam bentuk Excel. Misalnya, nah, untuk agar kita bisa memindahkan agar kita bisa mengisi air dari gelas 4 liter sebanyak 2 liter, maka kita perlu menerapkan cara-cara atau langkah-langkah seperti ini. Pada keadaan awal, baik gelas A maupun gelas B itu kosong dan dinotasikan dengan 0. Maka dari itu, kita akan menggunakan aturan kedua, di mana kita mengisi penuh gelas B. Nah, apabila gelas B telah terisi penuh, maka kondisi yang akan terjadi adalah gelas A masih tetap kosong dan gelas B itu berisi air 3 liter. Lalu kita akan menerapkan aturan ke-9, di mana air pada gelas B dituangkan seluruhnya ke gelas A. Maka yang akan terjadi, gelas A itu langsung memiliki 3 liter air, sementara gelas B telah habis karena sebelumnya telah dipindahkan ke gelas A. Lalu kita kembali menggunakan aturan kedua, di mana gelas B ini kita isi penuh. Maka kondisi yang terjadi adalah baik gelas A maupun gelas B itu sama-sama berisi 3 liter air. Lalu kita akan menerapkan aturan ke-7, di mana kita akan menuangkan air dari gelas B ke gelas A sampai gelas A ini penuh. Nah, gelas A ini memiliki kapasitas maksimal yaitu 4 liter. Oleh karena itu, agar penuh dia hanya membutuhkan 1 liter lagi. Oleh karena itu dia mengambil air dari gelas B itu hanya sebanyak 1 liter. Maka untuk gelas A 3 tambah 1 sama dengan 4 dan 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka gelas A itu berisi 4 liter air, sementara gelas B hanya berisi 2 liter air. Lalu kita akan menerapkan aturan yang kelima, di mana pada gelas keempat atau pada gelas A itu akan dikosongkan atau ditumpah. Maka gelas A itu kosong, sementara gelas B itu hanya berisi 2 liter. Lalu kita akan menerapkan aturan ke-9, di mana seluruh air dari gelas B akan kita tuangkan ke gelas A. Dan 2 liter air pada gelas B akan kita pindahkan ke gelas A. Maka gelas A itu telah terisi 2 liter, sementara gelas B telah habis karena sebelumnya diisikan ke gelas A. Dan masalah pada soal ini telah dituntaskan. Dan untuk codingannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, di mana
A ini adalah inputan untuk volume gelas A dan B itu adalah inputan untuk gelas B. Lalu P ini adalah inputan untuk volume air gelas yang diinginkan dan P adalah volume air gelas B yang diinginkan. Jadi langsung saja kita run. Nah, pada soal tadi volume gelas A itu adalah kapasitasnya 4 liter. Lalu gelas B kapasitasnya 3 liter. Lalu volume air gelas A yang diinginkan, di mana tadi pada modul dikatakan bahwa kita hanya akan mengisi 2 liter air pada gelas A. Jadi kita isi 2 dan pada gelas B itu 0 atau dalam keadaan kosong. Maka di sini pada tahap pertama saya menginisialisasikan gelas A itu sebagai X dan gelas B itu sebagai Y, di mana baik gelas A maupun ke gelas B itu pada awalnya itu memiliki nilai 0 atau dalam hal ini keduanya itu kosong. Jadi di sini akan ditampilkan bahwa baik gelas A maupun gelas B itu adalah kosong. Itu yang ini. Lalu apabila X atau apabila gelas A tidak sesuai dengan volume air yang diinginkan, maka dia akan mengerjakan ini. Di sini X itu adalah 0 dan di sini P-nya itu adalah 2. Karena keduanya tidak sama, maka yang akan dikerjakan yaitu X lebih kecil daripada A. Dalam hal ini 0 lebih kecil daripada 2. 4, sorry. X lebih kecil daripada 4 dan Y itu sama dengan 0. Maka kondisinya terpenuhi. Karena kondisinya terpenuhi, maka Y sama dengan B. Dimana tadi B itu adalah 3. Maka akan terprint bahwa X-nya atau gelas A itu dalam hal ini masih 0 dan B adalah 3. Saya tulis saja di sini. Jadi untuk gelas A itu dia masih 0. Lalu untuk gelas B dia itu sudah menjadi 3. Dan dia akan menghentikan pekerjaannya karena kondisinya sudah terpenuhi. Lalu misalnya jika X lebih besar atau sama dengan A, maka X itu sama dengan 0. Jadi jika 0 lebih besar atau sama dengan 2, maka X-nya itu sama dengan 0. Tapi kondisinya itu tidak terpenuhi, maka akan langsung di skip, dimana temp sama dengan X, berarti sini sama dengan 0. Jadi X itu sama dengan 0 ditambah 3. 0 ditambah 3 adalah 3. Jadi A-nya gelas A
sekarang bernilai 3 dan gelas B juga bernilai 3. Sini gelas A dan gelas B. Oh, sorry. Oh iya. Di sini jika 3 lebih besar daripada 2, maka X-nya sama dengan A. Lalu di sini Y sama dengan Y dikurang X dikurang temp. Jadi Y itu dikurang dengan dalam hal ini 3 dikurangi dengan 3. Maka Y-nya adalah sama dengan 0. Yaitu ini gelas A menjadi 3 dan gelas B 0. Lalu karena kondisi ininya masih tidak terpenuhi, maka perulangannya itu akan diulangi lagi. Jika X lebih kecil daripada A dan Y itu sama dengan 0, maka Y sama dengan B, dalam hal ini 3. Maka baik gelas A maupun gelas B itu sama-sama bernilai 3 liter atau berisi 3 liter air. Lalu di sini karena baik keduanya itu sama berisi 3 liter, maka X sama dengan X tambah Y. Dalam hal ini 3 tambah 3 sama dengan 6. Dan apabila X-nya itu lebih besar daripada A, dalam hal ini 6 lebih besar daripada 4, maka X-nya sama dengan A. Maka di sini gelas A hanya berisi 4 liter, dalam hal ini maksimalnya. Dan Y sama dengan Y 3 dikurang 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 adalah 1, jadi 3 kurang 1 adalah 2. Maka gelas A itu berisi 4 liter dan gelas B berisi 2 liter. Lalu apabila X lebih besar atau sama dengan A. Nah, X ini atau gelas A itu adalah 4. Apabila 4 lebih besar atau sama dengan 4, maka X itu sama dengan 0. Karena kondisinya terpenuhi, maka A menjadi 0. Jadi posisinya gelas A itu kosong dan gelas B itu berisi 2 liter. Lalu di sini Y
itu sama dengan 2 dikurang 2 kurang 0. Maka 2 kurang 2 sama dengan 0. Oleh karena itu, oke lanjut. Baik, karena tadi setelah ditumpahkan keseluruhan gelas 4, maka gelas A itu tersisa 0 dan gelas B itu 2. Oke, lanjut. Di sini dikatakan temp itu sama dengan X, di mana temp atau X itu adalah sama dengan 0. Jadi X sama dengan itu X tambah Y, di mana Y adalah 2. Katakan Y sama dengan 2, lalu Y sama dengan Y dikurang 2 dikurang 0. Nah, ini 2 kurang 2 adalah 0. Baik, maka yang akan terprint adalah gelas A sama dengan 2 dan gelas B itu sama dengan 0. Karena kondisinya itu sudah terpenuhi, maka perulangannya itu akan terhenti, di mana kondisi gelas A sudah 2 dan gelas B 0. Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.